Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak hebat, kali ini kita sudah sampai ke subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kalian apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Anak-anak hebat, amatilah foto berikut ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Jawabannya apa ya? Iya benar, melalui televisi, internet, surat kabar, dan bisa juga melalui sosial media. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Manfaatnya, Indonesia lebih mudah mengadakan kerjasama berkat adanya kemajuan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi. Anak-anak, perhatikan kembali foto berikut ini. Ini adalah foto sebagian dari kepala negara yang mengikuti forum APEC. Di antara kepala negara yang mengikuti adalah Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Amerika pada saat itu Barack Obama ya, kemudian Presiden Tiongkok, Presiden Rusia, dan lain-lain. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak kepada blok atau pihak manapun. Kemudian aktif artinya Indonesia aktif ikut menciptakan ketertiban dunia. Selain APEC atau Asia Pacific Economic Country, masih banyak kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang lain. Kali ini Bu Guru akan salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Anak-anak hebat, salah satu dari dampak negatif globalisasi yaitu adanya pemborosan energi. Karena kemajuan teknologi itu membutuhkan banyak energi. Nah, kita harus menghemat energi. Penghematan energi atau kata lainnya konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi juga berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Kampanye hemat energi gerakan potong 10% sudah dicanangkan sejak tahun 2015 silam. Apakah kalian sudah melaksanakan hemat energi? Berikut ini adalah cara menghemat energi listrik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meninggalkan peralatan elektronik dalam keadaan mati. Misalnya, saat mau keluar rumah pastikan AC, lampu, kemudian televisi sudah dimatikan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Misalnya, lampu LED atau LHE, lampu hemat energi. Yang ketiga, jika matahari terik, maka tidak perlu menggunakan pengering mesin cuci. Buat sirkulasi udara dan cahaya yang lebih baik di rumah, sehingga mengurangi penggunaan AC dan penggunaan lampu. Yang kelima, cabut steker dari stop kontak jika tidak digunakan. Contohnya adalah charger HP. Kalau sudah selesai mengisi baterai, sebaiknya dicabut. Kemudian kabel mesin cuci jika tidak digunakan, maka stekernya dicabut saja. Yang keenam,
Gunakan AC dengan suhu 24-27 derajat Celcius. Anak-anak, Indonesia termasuk negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Sebenarnya apa sih dampak dari pemborosan energi? Dampaknya yang paling kita rasakan yaitu peningkatan suhu global atau global warming. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Gletser itu lapisan es yang ada di kutub ya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, anak-anak, bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Mari bersama-sama lebih menghemat listrik lagi. Pelajaran yang kedua. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua, membaca doa, dan menyiapkan buku dan alat tulis. Anak-anak hebat, globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad berikut ini. Silakan kalian baca teks berikut ini. Berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Sebagai contoh, orang yang memiliki potensi merancang pakaian akan terus mengasah potensinya dengan rajin berlatih membuat model pakaian. Ia juga tak mengenal putus asa jika mengalami kegagalan. Ia akan senantiasa bekerja keras dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Potensi yang terus diasah akan membuat orang tersebut sukses. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Nah, siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Silakan kalian isi tabel berikut ini tentang potensi dan usaha untuk mengembangkan diri. Kolom pertama, potensi yang aku miliki, misalnya suara yang bagus. Kemudian, potensi yang perlu aku kembangkan, misalnya menyanyi. Lanjut kolom yang ketiga, usaha untuk mengembangkan diri, latihan bermain musik dan latihan bernyanyi. Kira-kira seperti itu. Nah, silakan kalian isi sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Anak-anak hebat, keberhasilan usaha Mang Samad didukung oleh reklame yang baik. Salah satu contoh reklame adalah poster. Berikut ini adalah syarat sebuah poster yang baik. Yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan di dalam poster mudah dipahami dan diingat pembaca. Yang ketiga, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, jelas, tanpa mengurangi isi poster yang mau disampaikan. Yang keempat,
Poster dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi yang menarik. Yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Yang keenam, bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau sobek, misalnya kertas yang tebal. Kemudian yang ketujuh, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangannya.